adik-adik semua, apa kabarnya? Adik-adik, hari ini kakak Ica ditemenin sama Nicholas loh. Hai. Hai. Wah, Nicholas, kamu apa kabar? Ya gitu deh. Gitu deh. Wah, pasti ada yang salah nih sama Nicholas. Adik-adik, ayo kita tanya. Emang kenapa Nicholas? Kamu kayaknya lagi bete gitu nih. Kasih tahu dong. Males ah. Kok gitu? Kasih tahu dong, kasih tahu. Lagi kesel, lagi bete sama mama. Sama mama? Mamanya kenapa emang? Bawel, marah-marah terus dari tadi. Oh, mama marah-marah. Tapi kan mama pasti marah-marah karena ada alasannya. Emang kenapa mama marah-marah? Tadi mama panggil-panggil aku. Aku bilang cuma sebentar, tunggu. Mama gak sabaran. Emang Nicholas lagi ngapain sih pas mama panggil-panggil? Lagi main game, kan lagi seru. Terus mama manggil Nicholas itu buat apa? Buat ke warung. Mama minta tolong beliin kecap. Waduh, kalau gitu kan seharusnya Nicholas berhenti dulu main gamenya, bantuin mama. Tapi kan lagi seru. Iya sih, lagi seru. Tapi Nicholas, kalau misalnya kamu nggak beliin kecapnya nih, terus mama nggak selesai-selesai masaknya, kamu mau makan apa? Tahu deh. Nah, sepertinya nih ya adik-adik, Nicholas ini kurang hormat nih sama orang tuanya. Nah, tapi adik-adik pas banget nih. Tema BIA kita pada hari ini itu tentang menghormati orang tua. Jadi, kakak Icel, Nicholas, dan adik-adik sekalian, kita simak ya BIA-nya baik-baik. Oke? Oke. Oke. Selamat menyaksikan adik-adik. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dengan nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi, mari kita berdoa sebelum mengikuti sekolah minggu online. Siapkan hati, pikiran, dan kita dalam posisi mau berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, di pagi yang cerah ini kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Buka mata hati pikiran kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu online dan dapat mengerti apa yang diberitakan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak karena Engkau selalu
menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kakak. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, senang sekali pada pagi hari ini Bunda Astrid boleh berkesempatan bertemu dengan kalian dan menyampaikan firman Tuhan. Ada yang udah tahu belum nih adik-adik, hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Kalau adik-adik perhatikan tadi judulnya pasti tahu deh jawabannya. Betul, hari ini kita mau bahas tentang orang tua. Pasti adik-adik punya panggilan sendiri-sendiri nih ke orang tuanya, ya kan? Ada yang panggil mami papi, ada yang panggil papa mama, bunda, ayah, ibu. Apapun panggilan itu, yang pasti adik-adik kita semua sayang kan sama orang tua kita? Pasti dong. Nah, kenapa sih adik-adik kita kok harus menghormati orang tua kita? Kalian tahu nggak? Orang tua itu adalah wakil Tuhan loh di dunia. Wah, wakil Tuhan? Apaan tuh? Wakil Tuhan itu maksudnya orang tua kita adalah perantara Tuhan yang membimbing dan mengajarkan kita tentang apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan, apa yang salah, apa yang benar. Jadi melalui perantaraan orang tua kita, Allah membimbing hidup kita. Tuhan juga memberi kepercayaan kepada orang tua kita masing-masing untuk menjaga dan merawat kita, sehingga kita bisa hidup dengan sehat dan tentunya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, kalau sudah kayak gitu kan, selayaknya kita menghormati dan menyayangi orang tua kita. Nah, adik-adik, sebelum berlanjut, yuk kita baca firman Tuhan dulu. Hari ini kita akan membaca dari kitab Efesus bab 6 ayat 1-3. Sudah siap? Yuk kita baca sama-sama. Isinya mengenai taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, coba kita baca lagi adik-adik. Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, dari ayat ini terlihat jelas ya, bahwa Tuhan memerintahkan dan menegaskan ke kita semua bahwa menghormati orang tua itu penting, hal yang sangat penting. Bahkan Tuhan menjanjikan kita akan bahagia dan panjang umur. Ini artinya janji Tuhan itu nyata loh adik-adik. Dan mengenai menghormati Tuhan itu seringkali diulang-ulang di dalam Alkitab. Artinya ini penting banget. Nah, terus kita udah tahu nih kalau ini penting. Bahkan Tuhan menjanjikan jika kita melakukannya. Terus gimana dong caranya? Kita sebagai anak menghormati orang tua kita. Oke, Bunda Astrid kasih tahu nih tips-tipsnya. Sebenarnya semuanya juga ada loh di dalam Alkitab. Yang pertama, itu ada di kitab Keluaran bab 21 ayat 15. Yaitu bagaimana kita sebagai anak tidak menyakiti hati orang tua kita. Misalnya gimana? Contohnya tidak membantah orang tua. Ketika orang tua kita meminta kita melakukan sesuatu, tidak kita bantah. Atau ketika kita sedang marah, kita memukul orang tua kita. Aduh, jangan ya adik-adik, jangan sampai
sampai deh kita menyakiti hati orang tua kita. Karena seperti yang dijanjikan di firman Tuhan tadi loh, berkat Tuhan akan jauh dari hidup kita. Alih-alih kita memperoleh berkat, yang ada kehidupan kita jadi susah kalau kita tidak menghormati orang tua kita. Tips yang kedua, ada di Keluaran bab 21 ayat 17. Sebagai anak, kita tidak boleh mengutuki atau mempermalukan orang tua. Maksudnya gimana nih, Bunda? Artinya, misalnya gini, kita lagi kesel banget sama mama papa, terus kita ngata-ngatain mereka. Bisa aja sih orang tua kita nggak tahu kita diem-diem ngatain mereka, tapi harus ingat, Tuhan itu maha melihat dan maha mendengar. Jadi meskipun orang tua kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu, Tuhan dengar loh. Jadi tidak boleh kita mengutuki orang tua kita. Lalu yang dimaksud mempermalukan itu gimana? Contohnya, adik-adik dengan sengaja nih berbuat kesalahan di depan orang lain, sehingga orang tua kita jadi malu. Misalnya, teriak-teriak, marah-marah ke mama dan papa di depan teman-temannya, di depan kenalannya, kerabat, atau nangis guling-guling waktu mau minta mainan di toko, atau sengaja malas belajar, nggak mau belajar, sampai akhirnya kalian tidak naik kelas. Itu semua akan mempermalukan orang tua kita. Itu tidak baik ya adik-adik, dan Tuhan tidak suka kalau ada anak yang mengutuki dan mempermalukan orang tuanya. Oke, tips berikutnya. Sekarang kita udah tahu nih apa yang gak boleh kita lakuin. Terus gimana sih caranya kita menunjukkan cinta kita kepada orang tua? Seorang anak yang menghormati dan mengasihi orang tuanya, dia harus menunjukkan cinta kasihnya, tapi harus tulus, murni, dan gak pura-pura. Kamu bisa bilang ke mama papa kamu, "Mah, Pa, aku sayang sama mama papa." Mereka pasti seneng deh dengarnya. Tapi akan lebih senang lagi kalau kalian bukan cuma ngomong, tapi benar-benar melakukan tindakan nyata. Misalnya gimana nih? Contoh hal-hal yang sederhana. Kalau kalian lihat mereka lagi sibuk, coba deh kalian tanya, "Mah, Pa, ada nggak yang bisa aku bantuin?" Atau tanpa harus disuruh, kalian sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya, bangun tidur, kalian beresin sendiri kamarnya. Setelah habis bermain bersama saudara atau bermain sendiri, langsung mainannya diberesin. Habis makan, bantu beresin piring, cuci piring, mejanya dirapikan kembali. Dan banyak sebenarnya hal-hal kecil yang simple yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu orang tua kita. Apalagi kalau adik-adik tahu kalau orang tua kalian mungkin lagi kurang sehat, lagi gak enak badan atau lagi sakit, itu kita bisa memberi perhatian lebih lagi ke mereka. Misalnya, ingetin mereka untuk minum obat, ambilin makanan, ambilin minuman. Mereka pasti senang. Atau tips yang juga mungkin membuat orang tua kalian bahagia, kalian tahu nggak kapan ulang tahun orang tua kalian? Wah, jangan-jangan ada yang nggak tahu nih. Nah, kalau kalian tahu orang tua kalian udah mau ulang tahun, kalian mulai bisa tuh pikirin kira-kira kalian mau kasih apa ya. Adik-adik nggak usah pikir jauh-jauh mau kasih hadiah yang mahal atau apapun. Kalian bisa bikin sendiri, misalnya kartu ulang tahun buatan kalian sendiri buat orang tua kalian. Mereka pasti senang. Atau kalian memang niat mau beliin hadiah tertentu, kalian sudah bisa ngumpulin uang, menabung sedikit demi sedikit. Nanti kalian bisa minta tolong kakak atau paman, tante, saudara kalian untuk minta beliin, bantu beliin, minta tolong ke mereka. Intinya adalah semua hal yang kita lakukan dengan tulus dan tidak pura-pura, kasih yang kita tunjukkan ke orang tua kita itu yang kita tunjukkan, pasti mereka akan senang. Adik-adik,
Berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Tunjukkan rasa sayang kita selagi masih ada waktu, selagi mereka masih hidup. Itu pasti akan menyenangkan hati mereka. Lalu, apalagi? Tadi udah ada 3 ya tipsnya. Tips yang keempat adalah mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Jadi, kalau misalnya nih mami papi lagi nyuruh kita melakukan sesuatu atau mereka minta tolong, jangan mengatakan tidak, tapi katakan iya ma, iya pak. Ketika kita menghormati orang tua kita, lagi-lagi nih Bunda ingatkan, berkat-berkat Tuhan menanti menjadi milik kita. Jadi jangan suka membantah ya. Dan ingat, orang tua kita mengajarkan pasti yang terbaik dan untuk kebaikan kita. Oke, tadi udah ada tips-tipsnya nih bagaimana kita bisa menghormati dan mengasihi orang tua kita. Adik-adik, setelah ini Bunda mau kasih tahu nih, sebenarnya kita bisa belajar loh. Di Alkitab juga ada tokoh-tokoh besar yang bisa menjadi contoh seorang anak yang mengasihi orang tuanya. Yang pertama, ini pasti semua tahu deh. Masa sih ada yang nggak tahu? Raja Daud, Raja Israel yang sangat terkenal. Kisahnya kalau kalian membaca, itu ada di kitab 1 Samuel bab 16 ayat 11 sampai 23. Raja Daud ketika kecilnya, dari sejak kecil dia sudah sangat rajin dan menghormati orang tuanya. Raja Daud ini dulunya sebelum jadi raja, tugasnya menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Daud ini orang yang sangat menghormati orang tuanya. Nah, selain Raja Daud ada siapa lagi? Ini juga tokoh besar di Alkitab, yaitu Yusuf. Adik-adik ingat gak Yusuf? Yusuf tuh yang dijual sama saudaranya sendiri ke Mesir. Nah, setelah melewati berbagai penderitaan dalam hidupnya, Tuhan gak pernah lupa sama Yusuf. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Dia menjadi Perdana Menteri. Nah, setelah sekian tahun dia jadi orang penting. Maksudnya apa sih jadi orang penting? Dia punya jabatan, dia punya kekayaan, ya kan? Tapi dia nggak pernah lupa loh sama orang tuanya. Terbukti, waktu dia ketemu ayahnya setelah sekian lama tidak berjumpa, Yusuf dengan pangkatnya yang tinggi dan dihormati, dia sujud menyembah kepada ayahnya sampai ke tanah. Itu menunjukkan betapa dia menghormati orang tuanya. Meskipun dia sudah lama banget gak ketemu dan saat itu posisinya dia sudah memiliki segala-galanya, bahkan tinggal di sana. Nah, itu 2 tokoh Alkitab. Ada satu lagi nih sebenarnya. Yang satu ini tidak lain lagi siapa? Tuhan Yesus. Kita bisa belajar mengenai Tuhan Yesus di masa kecilnya. Meskipun dia seorang anak Allah, tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mau menempatkan diri sebagai seorang anak yang butuh bimbingan dan asuhan dari kedua orang tuanya. Siapa nama orang tuanya Yesus? Bunda Maria dan Santo Yosef. Betul sekali. Jadi meskipun Tuhan Yesus adalah anak Allah, tapi dia masih mau diasuh di dalam keluarga, yaitu atas bimbingan Santo Yosef dan Bunda Maria. Dia benar-benar mau menurut dan menghormati orang tuanya. Jadi adik-adik, kalau seseorang tidak mau berada dalam asuhan orang tuanya, dia berada dalam dosa pemberontakan. Oke deh, tadi Bunda udah ngasih tips-tips ya. Ingat nggak tipsnya ada berapa tadi? Ayo, tipsnya ada 4. Yang pertama, kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Yang kedua, ada yang ingat? Tidak boleh mengutuk dan mempermalukan orang tua kita. Yang ketiga, kita harus menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Tapi ingat, harus dengan tulus ya. Dan yang keempat, kita mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Ingat adik-adik, apapun itu yang orang tua kita berikan, minta untuk kita lakukan, pasti itu yang terbaik buat kehidupan kita. Karena kita bisa lihat
Dari tokoh-tokoh Alkitab yang besar, mereka sejak kecil mengasihi dan menghormati orang tuanya. Yuk, kita juga belajar seperti halnya Raja Daud, Tuhan Yesus, dan Yusuf. Ketika kita menghormati orang tua kita, berkat-berkat Tuhan yang begitu berlimpah mengalir di dalam hidup kita. Oke deh, Bunda yakin kalian semua anak-anak Tuhan yang baik pasti mampu dan bisa menghormati orang tua kita karena dilandasi oleh rasa sayang kita kepada mereka. Yuk, kita lebih sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, yaitu menghormati orang tua kita. Oke? Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Bye! Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Halo adik-adik, kali ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berkenalan dengan Santo dan Santa yang merupakan orang tua dari Bunda Maria, yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana. Santo Yoakim dan Santa Ana adalah ayah dan ibu dari Bunda Maria. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud. Bapak Yoakim dan Ibu Ana tidak langsung dikaruniai anak setelah pernikahannya. Cukup lama mereka menantikan kehadiran buah hati mereka. Mereka tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan untuk meminta dikaruniai anak. Mereka berjanji jika Tuhan menganugerahkan anak kepada mereka, maka anak itu akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan.
Suatu hari malaikat Tuhan datang kepada Ibu Ana dan membawa kabar gembira kepada Ibu Ana yang sudah berusia lanjut. Tuhan berkenan mendengarkan doa ibu. Ibu akan melahirkan seorang anak perempuan yang akan membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Ibu Ana akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang ia beri nama Maria. Ibu Ana dan Bapak Yoakim merawat Maria kecil dengan penuh kasih sayang selama beberapa tahun. Setelah tiba saatnya, Maria dipersembahkan kepada Tuhan dan tinggal di bait Allah. Selain Maria dan Yusuf, Santa Ana dan Santo Yoakim juga dijadikan panutan oleh orang tua dari keluarga Katolik karena iman, ketekunan, dan kesetiaannya kepada Tuhan. Adik-adik, dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Santo Yoakim dan Santa Ana agar papa dan mama kita selalu dalam perlindungan Tuhan, serta selalu dalam bimbingan Santo Yoakim dan Santa Ana dalam usaha membangun hidup keluarga yang beriman dan setia kepada Tuhan. Sampai jumpa di kisah Santa-Santa lainnya adik-adik. Dadah! Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, buat hati dengan ayatnya seperti ini. Keluaran bab 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Setelah itu, untuk membuat wajahnya, buat lingkaran dan diwarnai seperti ini dan buat juga rambutnya. Setelah itu tinggal ditempel. Setelah itu, boleh dibuat wajahnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu, untuk yang perempuan boleh dibuat kunciran 2 seperti ini. Lalu ditempel ke dekat rambut yang tadi. Dan hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah selesai bikin wajahnya, tinggal dilem dan ditempel ke atas hatinya. Lalu buat sepasang tangan seperti ini. Lalu tinggal dilem dan ditempel ke bagian atas kanan dan kiri hatinya. Terakhir, buat gulungan kertas seperti ini dengan kertas origami, lalu ditempel di balik hatinya. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Adik-adik, setelah mendengarkan firman, mendengarkan cerita Santo dan Santa, membuat kreativitas, mari kita duduk manis, kita berdoa sebelum kita berpisah dengan teman-teman. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan begitu banyak firman yang harus kami dapatkan hari ini. Tuhan ajari kami untuk selalu setia dan taat serta menghargai orang tua kami. Dari kami kecil sampai kami seperti sekarang ini, Mama Papa selalu menjaga dan melindungi kami. Berkati juga Tuhan Mama Papa supaya Mama Papa sehat dan dapat bekerja dengan
baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tetap menjalankan prokes ya. Tuhan berkati. Nah, bagaimana adik-adik? Kita sudah menyaksikan Dia Online pada hari ini, terutama firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Astrid. Adik-adik, tahu kan tadi Bunda Astrid bilang kalau kita menghormati orang tua kita, umur kita akan panjang dan juga berkatnya akan melimpah loh. Benar gak Nikolas? Iya ya. Nah, berarti abis ini Nikolas harus apa nih sama Mama? Harus menghormati Mama. Tapi Mama kan udah marah-marah. Walaupun Mama marah-marah, tapi kan Mama dan Papa kita juga manusia, yang pasti juga pernah bikin salah. Nah, dan juga Mama Papa itu wakil dari Tuhan loh, yang tugasnya untuk mengurus kita, menjaga kita. Jadi, masa wakil dari Tuhan kita mau marah-marah sama mereka? Kita mau kurang ajar sama mereka? Bener gak kalau kayak begitu sikapnya? Nggak bener sih. Tuh tahu. Berarti mulai sejak ini kita harus lebih hormat lagi ya sama orang tua kita. Oke, aku mau belajar untuk berubah, untuk lebih nurut sama Mama, mau dengerin Mama. Aduh, udah dulu aku mau minta maaf nih sama Mama karena tadi aku udah marah-marah sama Mama. Nah, itu dia baru Nikolas yang keren. Adik-adik, sampai di sini ya Bia Online kita pada hari ini. Sampai jumpa di Bia Online minggu depan. Bye-bye. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah
untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih